Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya akan membahas salah satu pemenang Nobel Ekonomi, yaitu Robert Merton Solow, dengan teori pertumbuhan ekonominya. Robert Merton Solow membangun model pertumbuhan ekonomi sebagai alternatif terhadap konsep model pertumbuhan ekonomi yang dibuat Harold Donner, dengan menghilangkan asumsi yang dianggap meragukan. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan sepanjang waktu. Teori Solow melihat bahwa banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas kapital akan meningkat. Dalam model Solow, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dan waktu. Selanjutnya adalah model pertumbuhan ekonomi Solow menunjukkan bahwa faktor terpenting untuk mewujudkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan bertambahnya sumber daya manusia yang berkualitas. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertambahan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi sehingga mampu berinteraksi pada perekonomian dunia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan. Jadi, inti dari teori pertumbuhan ekonomi Solow adalah kemajuan teknologi dan bertambahnya sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu meningkatkan perekonomian di suatu negara. Nah, contohnya seperti negara maju, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Singapura. Mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus, dikarenakan mereka bisa membangun SDM mereka dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Saya ambil contoh Jepang. Jepang ini negaranya sangat kecil dan penduduknya tidak banyak. Mengapa negara mereka bisa pertumbuhan ekonominya bagus? Dikarenakan mereka berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai faktor pendukung untuk produksi barang dan jasa mereka sehingga bisa bersaing di pasar internasional. Dari hasil produksi mereka bersaing di internasional, nantinya akan membuat pertumbuhan ekonomi negaranya akan meningkat. Selanjutnya, tanggapan saya mengenai teori pertumbuhan ekonomi Solow, saya sangat setuju karena teori pertumbuhan ekonomi Solow berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan kemajuan teknologi yang nantinya akan mampu membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih baik. Saya ambil contoh seperti Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi kekurangan dalam sumber daya manusia dan teknologi sehingga kurang maksimal dalam mengelolanya. Apabila Indonesia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan kemajuan teknologi, maka akan mampu memaksimalkan mengelola sumber daya alamnya, yang nantinya akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih bagus. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.